Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan Divos YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tutorial Restore Slims. Restore ini adalah proses mengembalikan atau memulihkan data, file, sistem, atau perangkat lunak ke kondisi semula dari hasil cadangan atau backup yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk melakukan restore ini pastikan teman-teman punya hasil backupnya ya, karena kalau nggak ada backupannya ya apa yang bisa di restore. Jadi backup dulu, dan bagi teman-teman yang belum tahu cara membackup Slims-nya itu silahkan lihat video kami sebelumnya. Di situ kita sudah membuat tutorial cara membackup Slims. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, teman-teman bisa kunjungi juga website Divos, yaitu sudah divos.org. Di sini teman-teman bisa menemukan tutorial-tutorial yang sudah kami buat, terutama terkait Slims, terkait repository dan yang lainnya. Silahkan dilihat-lihat. Ada juga informasi terkait workshop dan webinar yang akan kami selenggarakan. Divos sendiri bergerak di bidang pengembangan repositori institusi. Doakan secepatnya versi terbaru dari Divos akan rilis. Namun saat ini kami juga memberikan layanan bagi rekan-rekan yang ingin meningkatkan skill dan kemampuannya. Karena saat ini kami menyediakan rangkaian pilihan pelatihan terbaik yang menawarkan materi berkualitas, dibimbing oleh trainer yang profesional, dan nanti akan mendapatkan hasil yang nyata untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya di ruang lingkup perpustakaan. Jadi silakan kunjungi website kami dan jangan ragu untuk bertanya kepada admin kami jika ada pertanyaan terkait program kami atau layanan yang kami tawarkan. Kita lanjut. Terkait restore ini, pastikan punya backupannya. Dan kapan kita akan merestore Slims? Ini kondisinya jika file atau data kita hilang, entah itu terhapus atau rusak yang menyebabkan Slims-nya mengalami error. Misalkan nggak sengaja kehapus filenya atau salah satu foldernya, entah atau keedit misalkan salah satu file codingannya, jadi Slims-nya jadi error. Nah, itu di restore saja pakai backupan yang sudah kita buat. Kemudian juga pastikan sebelum teman-teman mengupgrade Slims atau aplikasi lainnya ya, itu wajib melakukan backup. Jadi ketika gagal atau error saat upgrade itu kita bisa restore lagi ke kondisi sebelum upgrade. Kemudian yang paling sering nih, ketika teman-teman mau memindahkan Slims dari komputer yang satu ke komputer yang lain, katakanlah dari komputer A ke komputer B, teman-teman sudah install Slims di laptop, mau dipindahin ke komputer yang ada di kantor. Nah, itu konsepnya juga restore. Jadi di komputer A-nya di backup dulu, nah nanti di komputer B di restore, seperti itu. Jadi restore itu bukan kewajiban, tapi yang wajibnya itu adalah backup. Nah, nanti kalau misalkan Slims kita bermasalah baru di restore. Jadi jaga-jaga backup aja dulu. Nanti kalau misalkan ada error atau ada kondisi yang harus di restore, ya kita tinggal restore. Requirement untuk melakukan restore Slims pada dasarnya ada dua komponen yang perlu di restore atau dipulihkan. Yang pertama adalah source code, yaitu file aplikasi, ini kodingan-kodingan Slims-nya. Yang kedua adalah database, ini biasanya formatnya SQL. Jadi hanya ada dua yang harus teman-teman backup sebelumnya, yaitu source code Slims-nya, file aplikasinya, kemudian juga database-nya. Kemudian untuk proses restore-nya ini, yang pertama SAM sudah terinstall dan berjalan di komputer yang akan di restore. Jadi pastikan SAM-nya sudah terinstall dan berjalan, terutama untuk Apache dan MySQL. Ini bagi teman-teman yang menggunakan SAM, bagi yang menggunakan Laragon juga sama, silakan disesuaikan. Yang jelas Apache dan MySQL-nya sudah berjalan di komputer yang akan kita restore. Kemudian yang kedua adalah source code-nya itu sudah ada, ya terutama ini hasil backup-annya ya, backup source code dan database-nya itu silahkan disiapkan. Kemudian yang keempat, teman-teman tahu nama database dan konfigurasi koneksinya, nanti kita bahas di tutorialnya. Dan yang terakhir, nanti teman-teman masuk ke phpMyAdmin untuk melakukan import SQL-nya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan SAM, tapi ini SAM-nya untuk MacBook, jadi tampilannya agak sedikit berbeda, tapi layanan yang digunakan tetap sama, yaitu untuk database-nya menggunakan MySQL dan Apache-nya untuk web server. Ini sudah hijau, tandanya ini sudah running, sudah berjalan. Yang pertama, teman-teman, ini pastikan sudah berjalan ya SAM-nya. Kemudian source code-nya sudah disediakan dari hasil backup-annya yang sudah include juga termasuk dengan database-nya. Jadi teman-teman silahkan siapkan file atau backupan yang akan di restore. Ini saya ada yang katalog nih, ada dua sebenarnya. Ini yang kemarin kita lakukan tutorial backup, ini di post.zip. Ini 52,2 MB, masih kecil size-nya karena baru saja diinstal, masih fresh install.
Yang kedua, ini katalog, ini saya backup tanggal 26 Juni kemarin, beberapa waktu yang lalu. Ini size-nya sudah membesar karena sudah ada banyak buku yang di-input, jadi size-nya juga sudah besar. Nah, yang akan kita restore yang ini sajalah ya, yang katalog. Sama kok nanti kalau yang di post, yang katalog juga ini hasil backup-annya, hanya saja ini formatnya zip, kalau yang ini RAR. Itu nanti bisa disesuaikan cara mengekstraknya. Nah, ini nanti di copy file yang mau kita restore itu, silahkan di copy ke folder instalasi SAM teman-teman. Kalau di MacBook itu adanya di application. Kalau untuk pengguna Windows biasanya tergantung teman-teman, misalnya di drive C atau di drive D. Nanti cari folder instalasi SAM-nya. Nah, nanti ketemu lagi nih sama folder htdocs. Jadi kalau pakai SAM tetap di htdocs ya, penyimpanan aplikasinya itu. Kita paste di sini itemnya. Nah, sudah masuk ke sini. Nah, nanti teman-teman ekstrak si file ini, hasil backup-annya ini. Kita ekstrak, di unzip saja kalau di Mac. Di sini tunggu loadingnya. Nah, nanti kalau di Mac itu tinggal di ekspor saja. Kalau yang menggunakan Windows silakan disesuaikan ya. Intinya di ekstrak saja hasil backup-an teman-teman ke folder instalasi SAM-nya di folder htdocs. Kita cari lagi folder SAM di sini di htdocs, jangan lupa kita ekstrak di sini. Nah, maka sekarang sudah ada nama folder katalog, sudah ada folder baru, namanya sama dengan nama yang RAR. Tapi ini bentuknya folder ya, bukan RAR. Kalau ini RAR-nya, ini sudah diekstrak maka jadi folder seperti itu. Nah, ini adalah source code slims-nya teman-teman, codingan slims-nya. Nah, maka kita sudah berhasil menyediakan source code hasil backup kita sebelumnya. Nah, kemudian file database-nya di mana nih? Nah, hasil backup database-nya itu teman-teman cari di folder files, kemudian folder backup. Nah, jadi pastikan juga di sini sudah ada file database-nya dalam bentuk SQL biasanya. Coba kita lihat. Nah, ini saya backup itu tanggal 26 Juni jam 15.41 lah ya. Ini backupan terakhirnya. Jadi langkah kedua dan ketiga kita sudah berhasil menyediakan, ini baru menyediakan, mengekstrak hasil backupan kita. Yang pertama yang diekstrak itu source code dan database SQL. Oke, kemudian selanjutnya ini tahu nama database dan konfigurasi koneksinya. Nah, jadi untuk mengetahui nama database yang kita install di komputer sebelumnya, di SAM sebelumnya, itu teman-teman bisa lihat di folder config di sini. Kemudian nama database-nya database.php, nama filenya database.php. Kemudian teman-teman bisa lihat ini buat nyari informasi. Oh, sebelumnya kita nginstalnya itu pakai nama database apa sih? Karena ini nanti nama database yang akan kita buat harus sama di phpMyAdmin dengan yang ada di database.php ini. Nah, ternyata ini nama database-nya katalog. Username-nya itu dikosongkan, jadi kita isi root, dan passwordnya juga kosong, jadi ini nggak pakai username sama password ya sebenarnya. Nah, selanjutnya jadi kita sudah tahu tuh informasi terkait konfigurasi koneksinya sama nama database di penginstalan sebelumnya. Nah, ini namanya kan panjang ya, kita ganti saja lah jadi katalog aja biar nanti gampang manggil di browsernya. Nah, ini kita sudah rename menjadi katalog. Kemudian kita nanti akan masuk ke phpMyAdmin untuk mengimport database SQL yang tadi sudah kita siapkan. Jadi teman-teman silahkan panggil phpMyAdmin-nya dengan URL localhost /phpMyAdmin. Nah, ini adalah phpMyAdmin, tempat kita menyimpan, memanage database yang akan kita buat atau yang sudah dibuat. Di sini ada beberapa database yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini selanjutnya kita akan membuat database baru untuk merestore slims. Nama databasenya silakan saja teman-teman sesuaikan mau nama databasenya apa. Yang jelas nanti nama databasenya itu harus sama dengan yang dituliskan di folder config, nanti ada file database.php. Bebas silahkan mau dibuat namanya apa saja, yang jelas nanti namanya harus sama
dengan yang dituliskan di sini. Jadi kalau nanti teman-teman mau bikin nama databasenya SMPN sekian gitu, nah maka di sini juga harus sama ya, karena ini nanti akan berelasi dengan pemanggilan database yang ada di phpMyAdmin. Kita buat katalog saja lah ya, disamain. Kita buat katalog saja biar sama. Klik database, kemudian pilih create database, kemudian create. Nah maka sekarang kita sudah membuat database baru namanya katalog, dan ini masih kosong, belum ada tabel apapun. Kita akan mengimport SQL dari database yang akan kita restore. Nah caranya di database yang akan kita restore ini, kita pilih import, kemudian choose file. Di sini teman-teman pilih backupan database yang akan di restore. Saya ulangi prosesnya saja ya. Jadi silakan masuk ke folder instalasi SAM-nya, nanti ketemu lagi htdocs, nanti pilih Slims yang akan di restore. Tadi kan kita sudah ganti namanya menjadi katalog yang ini ya. Nah ini katalog, kemudian masuk ke folder files, nanti pilih yang folder backup. Nah ini silahkan yang mau di restore yang mana. Kalau misalkan ada banyak, pilih yang paling baru, maksudnya yang terakhir di backup ya, itu yang paling baru gitu. Nah yang ini saya akan backup, mohon maaf, saya akan restore yang tanggal 26 Juli. Oke, kita open yang ini. Nah kemudian scroll ke bawah, nanti teman-teman import deh di sini. Klik import. Tunggu sampai proses importnya selesai. Semakin besar database-nya, size-nya, itu mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi silahkan ditunggu saja. Kita sudah selesai mengimport database untuk kita restore. Nah maka sekarang database yang tadi itu masih kosong, sekarang sudah terisi oleh berbagai macam tabel yang digunakan di dalam Slims. Jika sudah selesai pada tahap ini, SAM-nya sudah running, source code-nya sudah diekstrak, SQL-nya sudah diekstrak juga, konfigurasinya sudah disesuaikan ya, nama database harus sama dengan yang di database.php. Kemudian database sudah diimport. Nah maka proses restore kita sudah selesai teman-teman. Kita tinggal panggil saja nama Slims kita yang akan kita restore. Tadi itu kan namanya katalog, tinggal dipanggil saja localhost _katalog. Nah sekarang kita sudah berhasil merestore Slims kita ke kondisi terakhir pada saat kita membackup Slimsnya, termasuk juga dengan covernya sudah di restore dengan baik. Di sini covernya muncul, dan juga foto-foto dari anggota yang terdaftar. Kita coba login ke dashboardnya, ke dashboard admin maksudnya. Nah ini adalah dashboard admin kita cek bibliografinya. Ini sudah sesuai dengan kondisi terakhir ketika kita membackup Slims-nya. Ada sekian ribu koleksi, XML-nya sekian, dan juga historinya juga berhasil di restore. Sedikit berbeda dengan teman-teman yang mungkin menggunakan OS Windows. Bagi teman-teman yang menggunakan Mac, nanti mungkin akan ada directory image, repository, dan upload file yang privilege-nya harus disesuaikan. Nah untuk mengatasi masalah ini, teman-teman silakan bisa melihat tutorial yang kita sudah buat sebelumnya terkait cara menginstal Slims di MacBook, dan nanti akan ada penyesuaian pada bagian directory image, repository, dan upload filenya. Jadi ini tidak masalah karena ada cara untuk memperbaikinya. Namun untuk yang pengguna OS Windows itu biasanya tidak akan ada notif seperti ini, langsung lancar biasanya kalau yang menggunakan OS Windows. Kalau MacBook emang kadang suka aneh sih. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita sudah berhasil merestore Slims ke kondisi terakhir ketika kita membackup Slims-nya. Pastikan backup ya teman-teman ya, biar datanya nggak hilang, biar datanya aman. Backup setiap hari, paling enggak seminggu sekali lah, biar nanti restore-nya nggak jauh-jauh banget kalau terjadi kendala pada Slims-nya. Demikian tutorial ini, jangan lupa teman-teman subscribe dong ya YouTube channel ini, di komen dan di share ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan tutorial restore Slims ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.